Sebelum mulai menjahit, yang pertama kali dilakukan adalah cek tension mesin atas bawah, kemudian cek jarak setikan sesuai yang diinginkan. Kita lihat bagian atas bawah setikannya sudah bagus. Kemudian untuk mengecek jarak setikan, kita ambil medlin, kemudian hasil setikan kita ukur dengan inci. Kita hitung 1 inci, biasanya 12 setikan itu yang normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini sudah dapat 1 inci 12 setikan, berarti sudah sesuai standar. Kita lanjutkan untuk memulai menjahit kerah kemeja. Yang pertama kita siapkan adalah kaki kerah. Kaki kerah yang sudah di press interlining. Yang pertama kali dilakukan adalah menjahit bagian bawah kaki kerah. Dijahit dari bagian interliningnya selebar kaki sepatu, kurang lebih 6-7 mili. Kita jahitkan ya. Perhatikan untuk tangan ya, tidak terlalu banyak kita berhenti, cukup 1 atau 2 kali berhenti. Ini melengkung, kita ikuti melengkung. Sambil kita lihat, setiap kali kita selesai menjahit, sisa benang jahit harus kita gunting semepet mungkin. Jangan lupa sisa jahitan kita letakkan di tempat sampah yang tersedia di bagian bawah mesin jahit. Kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu langkah kedua, kita menjahit daun kerah. Di sini kita berlatih untuk tidak menggunakan jarum pentul. Nah, di bagian baik kain ketemu dengan bagian baik kain. Yang ada kain keras kita letakkan di bagian atas. Kemudian kita jahitkan mulai dari bawah. Kemudian nanti kita akan berhenti di ujung kerah untuk membuat pancingan dengan benang ya. Caranya kita menjahitkan, dikunci jahitannya seperti biasa. Menjahit yang ada kain keras tidak boleh mepet dengan kain keras, harus ada Langkah kedua menjahit kerah adalah menjahit daun kerah, yaitu 2 helai kita satukan, yang satu ada kain kerasnya yang sudah di press. Kemudian kita menjahit dari bawah menuju ke puncak satu, kemudian sebelah kiri, kemudian ke puncak yang lainnya. Kita ikuti. Sebelum menjahit, kita tentukan titik tengah ujung runcingnya. Nanti kita akan berhenti di sini ya, kira-kira diberi tanda dengan jarum saja sedikit ya, tidak usah diorek-orek. Kita di sini meminimalkan untuk menggunakan jarum pentul dan kapur jahit tidak perlu. Pada waktu menjahit kerah yang ada kain kerasnya, tidak boleh terlalu mepet dengan kain keras dan tidak boleh terlalu jauh dengan kain keras. Harus diberi kelonggaran atau allowance untuk memberi sela untuk nanti kita balik agar lebih rapi. Kita mulai dibuatkan seperti biasa, pelan-pelan saja ya, karena masih belajar. Kemudian kita berhenti sebelum titik tadi yang kita beri tanda tadi, berhenti dulu. Kita siapkan benang jahit 2 lembar 2 helai untuk memberi pancingan ya pada ujung kerah. Caranya kita angkat sepatu tapi jarum masih ada di bawah.
kita masukkan benang tadi mepet ke jarum, kita tarik ke belakang, kemudian jarum ditusukkan satu tusukan, kemudian sepatu diangkat lagi, kemudian kita pindahkan benangnya, kita pindahkan ke dalam sampai tidak terjahit nantinya ya, dirapikan ke bawah, kemudian dilanjutkan menjahitnya. Ya, berarti kita beri jarak 1 mili dari kain keras. Ya, pelan-pelan saja. Tadi ujung gerahnya kita beri tanda nanti untuk kita berhenti di ujungnya. Kira-kira di sini kita berhenti sebelum titik itu. Satu tusuk sebelum titik ya. Nah, berhenti, kemudian sama seperti langkah yang tadi, kita ambil 2 helai benang kira-kira 20 cm ya, kita angkat sepatu, jarum tidak boleh sampai keangkat ya, dibawa ke belakang, kita tusukkan sekali ya, kemudian diangkat lagi, benangnya kita bawa ke dalam supaya nanti tidak terjahit ya, seperti ini, sambil dirapikan, letak kain jangan sampai melengkung ya, atau harus rata, kita jahit sampai selesai, di ujung jahitan kita kunci. Nah, udah seperti ini. Setiap sisa jahitan di akhir jahitan, sisa-sisa benang harus segera kita rapikan. Mulai dari sekarang kalian harus membiasakan seperti itu, sehingga nanti tidak di akhir tidak akan repot membersihkan sisa-sisa benang. Kemudian langkah selanjutnya, tiras di bagian dalam kita tipiskan, kurang lebih disisakan setengah senti. Kemudian di ujung kita runcingkan juga, jangan sampai terlalu mepet. Kita sisakan setengah senti dari jahitan. Nah, seperti ini, di ujung kita buat seperti ini ya, setengah senti. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita balik pelan-pelan ya. Kemudian di ujung tadi kita ambil benangnya, kemudian kita tarik pelan-pelan ini sampai dia benar-benar runcing, pelan-pelan saja ya. Ini kita sudah runcing. Kemudian yang sebelah satunya juga sama, jangan sampai nanti jebol ya. Ya, ini sudah runcing. Ini nanti bentuknya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ketiga ya, kita akan membuat setian di daun kerah. Sebelumnya sambil kita rapikan dulu jahitannya, mulai dari bawah juga. Langkah ketiga adalah setik daun kerah. Kita setik daun kerah selebar 1/4 inci ya. Langkah ketiga adalah setik daun kerah, kita setik 1/4 inci. Kita mulai saja, kita setik bagian atas, kita rapikan di ujung, di bagian tepi tidak boleh sampai terlihat dari bagian atas, harus rata, terlihat rata.
Ini seperti ini ya. Kemudian di bagian bawah kita kasih setikan juga. Ini untuk merapikan saja ya, untuk merapikan agar tidak agar rata. Setik saja mepet. Jangan lupa ujung jahitan segera dibuang sisa-sisa benangnya. Ini kita samakan terlebih dahulu. Setiap selesai menjahit kita harus selalu cek kualitas hasil jahitan kita apakah sudah rapi atau belum. Jangan sampai mengecek hasil jahitan nanti hanya di akhir setelah pakaian jadi. Nah, sambil kita mengecek seperti ini, kita samakan atas bawah harus sama. Kalau tidak sama boleh dipotong, dirapikan seperti ini boleh. Ya. Kemudian di bagian ujung kita beri, di bagian tengah ya, di bagian tengah kita beri tanda. Nah, ini langkah ketiga sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggabungkan kaki kerah dengan daun kerah. Caranya kita ambil kaki kerah yang pertama tadi kita jahit, kita samakan ujungnya ya, harus sama. Di bagian tengah kita beri tanda. Kemudian yang kaki kerah yang ada kain kerasnya kita tempelkan di daun kerah yang bagian ada kain kerasnya, yang bagian baik ya. Kemudian kain yang tidak ada kain kerasnya kita letakkan di bawah. Samakan. Kemudian untuk sebelum menjahit kita kasih jahitan bantu terlebih dahulu di bagian tengah ya. Nah, setelah seperti ini kita mulai jahitkan dari ujung ini ya, disamakan. Untuk bagian melengkung juga kita ikuti melengkung ya. Bagian ujung jahitan dikuatkan pelan-pelan ini karena melengkung. Nah, ini pengambilan jahitan kurang lebih setengah senti ya. Ini bagian melengkung juga. Dikunci sudah. Ya, kalau sudah di ujung kelemnya kita rapikan, kita sisakan setengah senti saja. Oke, seperti ini. Ini masih kurang rapi, kita rapikan dulu ya, berikan jahitan ulang, hati-hati. Kemudian langkah terakhir
kita akan menjahit di bagian tengah. Sebelum kita jahit di bagian tengah, kita samakan dulu ujung daun kerahnya, apakah sudah sama atau belum. Kalau belum sama ya disamakan, direvisi. Kalau sudah ya kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Ini sudah sama. Kemudian kita setek tengah kerah ya, bagian tengah ini 1 mili. Kita mulainya dari ujung jahitan, bukan dari ujung kaki kerahnya, tapi dari batas jahitan yang pertama tadi kita lakukan, selebar 1 mili. Kita buat dengan penguat jahitan, kemudian pelan-pelan saja, ini karena melengkung ya. Tangan kita sambil menata di bagian bawah ya. Ini seperti ini, kita rapikan dulu. Sebelum dijahit, ini bagian bawah ditarik terlebih dahulu, kemudian pada waktu menjahit dilepaskan, jangan ditarik. Kemudian ini juga sebelum dijahit kita ratakan di bagian bawah, kita tarik dulu supaya nanti hasil jahitan di bagian bawah juga rapi. Dibuatkan jangan sampai ujung, sampai pada ke jahitan yang pertama tadi. Sudah selesai, kita gunting sampai mepet tiras benang yang ada ya, nanti jangan lupa. Kemudian kita cek lagi hasil jahitannya, bagian atas, bagian bawah, apakah sudah sesuai dengan kualitas atau belum ya. Ini 1 mili di bagian belakang, kemudian di bagian depan juga 1 mili, sudah rata. Kemudian ini untuk yang terakhir kita cek lagi lengkungan daun sudah sama atau belum. Yang terakhir kita lakukan adalah memotong tiras bagian bawah yang nanti akan dijahitkan di badan kemeja ya. Ini disisakan selebar 7-8 mili, jangan melebihi dari 8 mili ya, karena nanti hasilnya tidak begitu bagus pada waktu memasang kerah. Ini kita rapikan seperti ini. Ini sudah selesai proses penjahitan kerah ya. Ini untuk nanti kita bikin bagian tengahnya, kita beri tanda seperti itu.